apa yang harus dilakukan supaya rumah damai, keluarga damai. Kalau dia pergi gereja, gereja jadi damai. Lalu apa yang harus dilakukan supaya rumah damai, keluarga damai? Kalau dia pergi gereja, gereja jadi damai. Di jemaat ini, dimanapun, tadi cerita dengan saya tunjuk soal itu. Bapak yang punya rumah itu Bapak sekretaris jemaat. Ya. Waktu dia Pak Pendeta yang melayani di mana? Di dalam negeri, luar negeri juga iya. Terus belum pertanyaan satu, apa yang sama dari jemaat-jemaat di seluruh dunia yang Pak Pendeta lebih? Saya bilang yang sama itu begini. Dimanapun itu ada jemaat di satu tempat yang itu orang punya hati pelayanan, itu Tuhan suatu. Itu orang tuh kasih hidup betul untuk pelayanan. Dia kasih keluar, dia punya uang, dia kasih keluar tanpa bicara. Di sebuah jemaat ada begitu? Ada. Ada yang tidak kasih keluar apa-apa, maka dia protes. Ada? Sama kalau ada yang dia usul semua program, tapi jangan coba-coba minta sumbangan. Itu orang bisa pikir tidak ada dia. Ada juga. Ada yang kerja tidak ada, pas makan. Ada juga. Ada di sini juga ya. Sama. Seluruh dunia ini luar biasa. Ada yang dia bertanya di satu rapat itu, dia hanya bertanya sampai dia jawab kembali dia punya pertanyaan sendiri. Ada juga. Ini jemaat ini kita sebentar sama-sama. Jadi mau bikin apa itu? Nah, harus dari rumah, dari keluarga yang baik. Apa yang harus dilakukan? Pembacaan tadi dia kasih satu kata kecil, kalimat kecil saja yang sepertinya hanya untuk menegaskan sesuatu, tapi saya mau pakai itu untuk menolong kita membangun sebuah keluarga. Saya tidak bisa mengajar, ada banyak orang tua yang sudah menikah lebih dari saya 16 tahun. Tapi kan saya diberi kesempatan berkhotbah, saya ingin menyampaikan ini. Supaya keluargamu baik dan kemudian masyarakat dan gereja di mana kamu hidup itu menjadi tempat yang indah dan baik. Maka di rumah, makanlah bersama-sama di satu meja makan. Sama-sama 1, 2, 3. Makanlah bersama-sama di satu meja makan. Yang sudah makan bersama dia tahu bahwa itu baik. Yang belum pernah makan bersama-sama itu dia rasa tidak ada. Tapi itu hal yang penting. Kenapa? Satu, orang kalau makan bersama-sama, saya mau kasih tahu ini dulu yang paling awal. Meja makan, masih di meja makan kita tidak bisa duduk dengan orang yang hati kita tidak aman dengan dia. Makin kecil itu meja, kita makin seleksi siapa yang bisa duduk bersama. Saudara, kalau ada jengkel saya mau duduk satu meja makan dengan saya. Ada jengkel sekretaris jemaat mau duduk satu meja dengan dia. Saudara jengkel bendahara gereja mau duduk satu. Tapi kalau duduk sama-sama itu kita rasa itu dagu-dagu mau taruh di depan mata. Jadi ini semua makan sama-sama kan? Makan di mana ini? Kenapa makan sama-sama penting? Satu, orang kalau makan bersama-sama biasa mulai dengan doa. Ada makan itu biar yang paling banyak di satu acara tidak tahu doa makan, tapi dia tidak berani makan kalau ada banyak-banyak. Nanti bilang makanannya sudah tersedia, kan itu kami minta kepada ibu pendeta untuk ini. Atau kalau lihat orang lain sudah berdoa, dia tutup. Dia buka mata orang masih tutupan, dia tutup. Doa itu satu tanda, salah satu tanda kita dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Salah satu tandanya berdoa, betul? Ada orang yang cerewet sekali, di ini kau paling cerewet, tapi dan coba-coba suruh dia doa makan.
Bapak sebentar, Bapak doa mau. Oh, sembarang sini. Ada begitu, ada begitu. Di sini. Itu Bapak nama siapa? Bapak siapa? Jemaat, doa makan itu berisi dua hal. Berapa hal? Mau putar ke kiri atau putar ke kanan, tetap doa makan berisi dua hal. Satu, doa makan berisi sebuah ungkapan syukur, ungkapan terima kasih. Amin. Dengar, keluarga yang tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih, tidak bahagia. Tahu bersyukur. Orang yang tidak tahu bersyukur itu hanya mengeluh tiap hari. Ketemu pendeta dia hanya patah leher. Hidup ini terlalu susah. Engkau mati sudah kau dengar. Berkat ini ada tapi di kau ada yang tiap hari hanya mengeluh. Yang kita mau bikin program, duit dari mana? Duit dari mana? Ada. Majelis atau jemaah? Atau majelis jemaah? Tiap hari hanya mengeluh. Tidak tahu terima kasih. Tolong ajar kita punya anak-anak. Maaf, permisi, tolong, terima kasih. Bisa tidak tahu terima kasih, dia bikin kacau jemaah. Saya biasa tanya orang di mana-mana. Kalau orang tolong kita terus kita bilang, terima kasih, itu baik atau tidak? Mantap. Kalau begitu saya mau tanya. Siapa suami yang pagi-pagi istri siap smokol terus dia bilang, terima kasih. Ada? Ada? Mana itu orang? Mantap. Ini suami-suami istri siap smokol orang tidak pernah terima kasih. Tapi istirahat kantor makan di warung, so bayar lagi terima kasih lagi. Baru janji itu mbak, besok kita datang lagi mbak. Ada suami begitu. DP nama. Bapak-bapak. Coba sebentar pulang dari sini, istri siap makan malam, coba bapak bilang, sayang, terima kasih. Bisa? Mantap? Kalau bapak-bapak berani terima kasih istri sebentar, mama terima kasih. Saya yakin istri pikiran. Pasti istri pikir dua. Pertama pasti istri pikir begini. Tidak tahu roh apa sudah naik. Atau yang kedua jangan sampai istri pikir begini. Jangan-jangan ini hari terakhir. Jadi tiba-tiba dia baik ini. Kenapa pendeta Yandi ngomong sampai begini kaitan dengan jemaat? Banyak jemaat ini tidak tahu terima kasih. Banyak kita pelayan itu tidak tahu terima kasih. Ini jemaat dong ini. Kadang-kadang dong pikir kita ada orang tua dong. Pernah bilang di saya bilang, Bapak dengar. Kenapa ini agama kekristenan ini begini luas, begini banyak, gereja ada penuh di mana-mana. Tapi yang di dalam penjara itu yang Matius, Markus, ngomong begitu. Saya bilang Bapak pikiran itu salah itu. Bapak mesti rubah itu pikiran. Rubah bagaimana Bapak? Bapak harus bilang, beruntung gereja masih ada. Kalau tidak Bapak juga di dalam. Ini kita anggap macam pelayanan itu tidak ada sama sekali. Jadi ada jemaat yang tanya pendeta dong kerja apa? Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri ngomong? Kadang-kadang kita ini rasa karena ada juga pendeta juga itu tidak tahu terima kasih. Mau kemana begitu duduk meja makan? Kedua, doa makan itu berisi sebuah pengakuan bahwa berkat-berkat yang kita dapat ini datangnya dari Tuhan.
Ingat, rumah yang tidak pernah mengaku bahwa berkat-berkatnya datang dari Tuhan, itu rumah tidak akan bahagia. Dia mungkin tahu menjadi kaya, tapi tidak tahu menjadi bahagia. Dia tahu bagaimana mengumpulkan uang yang banyak, tapi dia tidak tahu cara menikmati. Saya suka omong, ada yang kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya baru dia telepon, pendeta, yo, kita di Surabaya pendeta. Oh, enak kau spesial. Kita pendeta. Lalu saya di rumah sakit Dr. Sutomo. Saya dapat rujukan dari pendeta. Mengucap syukur sama-sama 1, 2, 3. Mengucap syukur bahwa berkat-berkat ini Tuhan yang kasih. Jangan takut dengan pemeliharaan Tuhan, jangan takut. Tadi sore saya tunjuk satu. Saya sampai itu kami cerita, saya bilang, saya pas ada satu acara di Gorontalo. Terus dari yang jemput itu ada anak SD mungkin umur 7-8 tahun perempuan. Waktu makan, saya tanya dia, adek, nggak sekolah hari ini dek? Dia bilang, kita izin pendeta. Oh, izin for apa ya? Izin mau jemput pendeta. Aduh sayang, terima kasih. Penghargaan bagi pendeta, betul. Adek besar mau jadi apa? Adek mau jadi pendeta. Aduh, mantap. Mari pendeta mau kasih ingat. Kalau ada mau jadi orang kaya dan jadi pendeta, jangan. Tapi adik tidak boleh takut dengan pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Tuhan memelihara hamba-hambanya melalui persembahan jemaat. Tapi kalau persembahan jemaat itu ada dalam rupa uang, itu uang yang warna merah yang gambar proklamator, itu jarang masuk gereja. Yang paling banyak masuk itu yang pasti murah, pejuang bangsa. Sehingga sampai hari ini kami tetap berjuang, tapi tidak mati. Gode-gode juga pendeta. Saya bilang, ada mau tahu kenapa itu pati murah dipegang di padang begitu? Kenapa itu dia pegang pedang begitu? Karena ada jamaah selama itu do itu sampai itu pedangan berpakai. Tapi hidup itu. Orang yang mengakui berkat ini Tuhan yang kasih. Saudara, kalau tidak mengakui berkat Tuhan yang kasih, kita hanya tunduk pada orang yang memberi paling besar. Nah, kalau dia memberi paling besar, berarti dia omong apa iko? Omong salah juga iko. Tidak bisa. Kalau benar, salah. Ada yang di Maranatha ini, apa dia kenal? Maranatha ini ada kelas katekisasi. Ada. Berapa lama? 1 tahun. Kira-kira berapa kali tidak ikut tatap muka tidak boleh sidik? Berapa kali? 5 kali. Tidak tatap muka tidak boleh sidik. Oke. Terus ada orang tua datang di pendeta. Pendeta, yo, di Paskah ini ada CD. Terus pendeta bilang, yo ada, apalah. Terus dia bilang, kita punya anak yang di Bandung itu, yang sekolah dokter itu. Itu anak terlalu pintar pendeta. Itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Nah dia kenapa? Dia mau datang, boleh pendeta habis CD? Jangan begitu kok bapak, orang lain peana ada ikut setengah mati. Ini satu mau lebih apa? Kau datang langsung tabir. DP bapak tersinggung. Ini saya sumbang apa? Tidak di gereja itu DP nama persembah. Kata dasarnya sembah, bukan sumbang. Atau ada liturgi tata ibadah tulis, ini bagian persumbangan. Siapa yang lebih kaya dari Tuhan yang sumbang dari Tuhan? Itu jambal gaya. Ada ini yang ada saya bilang satu waktu kasih masuk persembahan tuh. Saya bilang, Bapak,
Kenapa mau kasih persembahan sampai begini? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, yes. Tapi saya tahu. Dan pendeta tahu apa? Sering. Seratus susah begini. Sebegini baru sengaja batu. Memang kalau kita tidak pernah mengakui kalau berkat Tuhan yang kasih, susah jauh, susah. Satu, di meja makan kita berdoa. Oh, kedua, biasa di meja makan orang bikin apa? Untuk makan. Itu betul itu. Jadi masalah kalau di meja makan orang tidur kan? Jadi pelajaran di meja makan itu penting. Di meja makan makan. Tidak usah bikin lain-lain di meja makan. Di meja makan itu ajar kita untuk menempatkan diri dengan baik. Banyak orang tidak tahu menempatkan diri. Dia suami yang RT, suruh panggil dia mama RT. Wah. Dia punya suami yang kepala sekolah, tapi dia suruh panggil dia mama kepse. Lama-lama dia tanda tangan lapor semua. Kau tempatkan diri. Saya punya istri itu pendeta, makanya boleh panggil dia pendeta Antoneta. Kalau dia bukan pendeta, jangan panggil dia pendeta. Dia panggil ibu pendeta, panggil ibu menobel. Sebab dia bukan pendeta, panggil dia pendeta. Lama-lama dia ambil satu toga, dia baptis orang itu. Kau tempatkan diri. Saudara pejabat itu di kantor, sampai di gereja kita bukan pejabat. Betul kok betul. Tempat ini di mana ini? Ada yang masalah pemilihan RT di situ, bawa lagi ke gereja. Itu baru RT, belum bupati, belum presiden, belum dewan. Kita mesti tahu kita di tempat mana. Amin. Termasuk pakai pakaian. Kalau memang saya begini, ini kasuistik. Jangan pakai baju tidur di gereja. Lagi-lagi tidur pakai di gereja, bukan takut-takut. Tahu tanpa. Betul kok tidak? Saya bilang begini, tolong ibu-ibu, nona-nona, pakai pakaian pikir sopan-sopan. Betul? Saya tanya orang, boleh pakai pakaian mini-mini ke gereja atau tidak? Orang yang boleh. Apa boleh? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Saya bilang iya. Tuhan memang lihat hati, bukan lihat pakaian, tapi saya pendeta ini. Saya lihat pakaian, bukan lihat hati. Ibu pakai begitu baru duduk di situ, kita yang di muka pusing. Lihat salah, tidak lihat salah. Kenapa yang jawab di situ bukan kita? Sopan-sopan. Mau kasih aku sapa yang kita tempatnya. Tanpa itu cukup. Bapak-bapak dulu kerja tidak usah bawa pekerjaan kantor pulang ke rumah. Kalau mau kerja yang kantor punya di rumah, tunggu istri anak tidur. Bayangkan kalau kita mau kerja, itu anakmu 1 tahun menaik di DP Papa punya dia bilang, "Mama, ambil anak." Kacau ibu rumah itu. Pernah alami begitu? Sudah rencana mau taruh racun di surga? Hati-hati tuh supaya tahu tempat tuh. Tahu tempat. Sudah 2. Pertama tadi di meja makan apa? Kedua di meja makan? Ketiga, biasa di meja makan orang buat apa?
cerita, ngomong-ngomong. Tidak mungkin duduk 1 jam semuanya begini. Tidak mungkin. Di meja makan itu orang cerita toh. Ya. Kesempatan di meja makan itu orang bercerita. Yang suami bisa tanya istri, Mama, apa ini sayur ini garam semua? Terus Mama bilang, Papa minta maaf sayang. Waktu Mama tumis ini sayur, Mama terlalu ingat Papa. Jadi Mama pikir Papa garam, Mama anak. Yang penting komunikasi. Betul? Komunikasi. Bapak tanya di anak laki-laki, laki-laki, kau di sekolah dapat berapa? Bapak, tadi kakak dapat 10, mantap. Lu macam papa betul. Papa sekali. Tanya yang perempuan, yang perempuan kau dapat berapa? Bapak tadi matematika susah, saya dapat 3. Aduh, macam mama punya keturunan. Tapi sudahlah, yang penting komunikasi. Jemaat, terlalu penting apapun di meja makan kasih mati handphone. Apa yang terlalu lahir kita dengan handphone? Ini sibuk dengan handphone, padahal terima bilang pulsa data Anda. Seperti tidak usah sibuk, dia bawa motor suami istri cerita. Ini terima telepon masuk baru. Dia sengaja angkat handphone, langkah keluar berbilang, halo. Kalau itu terjadi, hai istri-istri, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Rahasia negara apa yang terlalu? Sampai bicara harus bilang, itu bicara dengan rohani. Ada begitu di sini. Dua suami istri dan anak. Komunikasi supaya tolong pergi ke gereja itu tolong komunikasi kiri kanan. Pergi jangan diam, jangan sepi di tengah-tengah keramaian. Iya. Pilih sendiri saja. Apa yang keras? Kan kita satu persekutuan ini toh. Jangan juga bikin kita terlalu. Bagaimana? Itu yang bilang damai sejahtera bagi kamu. Itu kan sapaan. Kita mau kasih tahu apa kabar? Damai sejahtera ada kok bagi kamu, bagimu juga. Apa kabar? Tolong katakan itu pada saudara di samping kiri kananmu, Ibu Solunas. Kok ada masalah dengan kata lunas, Pak? Kok ada orang kasihan? Dia saudara, komunikasi latihannya di meja makan. Jemaat, handphone ini berhasil mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Duduk sama-sama suami sibuk sendiri. Lama-lama kita gila. Kalau kita tidak ada aksi, jalan dari sini mau ke Palu, ada orang celaka di jalan, tidak tolong. Hai guys, ada kanal ini manusia. Habis siaran langsung guys, mati. Kan terlalu sibuk nih. Sudah cukup dong. Lihat orang di sebelah kok cerita dan dia. Tidak usah untuk FB Pro. Ada begitu di mana-mana. Itu orang nolak di sini. Di atas panggung. Komunikasi. Kata
kunci dari relasi itu komunikasi. Orang buta, orang bisu, orang tuli waktu dia ambil keputusan berhubungan dengan seseorang, dia mesti mengkomunikasikan sesuatu. Gagal komunikasi, kita gagal membangun relasi. Tidak ada masalah, tidak bisa diselesaikan oleh komunikasi yang baik. Komunikasi. Suami juga puji-puji istri, gombal sedikit juga baiklah. Mama bikin teh dulu. Dia bikin teh terus dia tanya, Papa, manis pas? Sayang, teh mau manis atau tidak manis tidak lebih indah dari mama pesannya. Dia pasti ulang-ulang coba. Itu kalau bukan kita yang mau gombal kita ke istri, mau suruh siapa? Mau suruh siapa omong? Oke. Seberapa? Saya sudah pusing dengan dulu. Satu di meja makan. Dua di meja makan. Artinya kita menempatkan. Ketiga di meja makan. Komunikasi. Keempat. Di meja makan itu saya mau tanya. Kalau ikan tinggal 2, padahal orang 4. Bapak mama tambah anak 2, masa ikan tinggal 2, siapa makan? Siapa makan? Siapa makan? Oke. Tidak ada jawaban yang salah ya. Apakah mau kasih anak yang makan, tidak ada masalah. Apa mau bagi supaya 4 dapat, tidak ada masalah. Apakah karena mama yang goreng jadi mama dapat 1, kita 3 bagi 1, tidak ada masalah. Apakah karena papa sakit ya bapak ambil semua, tidak ada masalah. Tapi di situ kita mengerti bahwa di meja makan itu kita belajar untuk mengingat orang lain. Di meja makan kita belajar apa? Bayangkan kalau minta kita bagi duluan terus kita ambil makanan. Bayangkan kalau sate tinggal 10 kita ambil 9. Tolong ingat orang. Boleh begitu? Boleh. Ingat orang. Kenapa? Saudara pernah ikut pesta di tetangga-tetangga? Pernah? Orang kalau sampai bikin pesta bukan karena dia kurang makanan, tapi yang pergi ambil makanan tidak terbiasa dengan ingat orang. Akhirnya yang orang-orang ke belakang itu kuah kosong. Bukan karena keluar yang itu dia makan daging lauk nasi. Ingat orang. Itu serius. Ini bapak-bapak dan juga dapat 100.000, beli rokok 30. Tinggal berapa? Tinggal 70, dia ambil 50 baru bilang uang jaga-jaga. Tinggal berapa? Tinggal 20 kasih diisi dengan harapan tiap hari itu ikan, sayur, tahu, tempe, dan segala-galanya. Tekan itu istri. Kenapa hanya untuk 30? Bagi mama Jo, anak Batak. Kenapa kita egois sekali ya? Belajar ingat orang lain. Supaya waktu kirim anak-anak pergi sekolah di Makassar, Palu, Surabaya, Jogja, dia tahu, kita tuh orang tua di kampung lagi susah. Dorang hanya mau supaya kita sekolah baik, hidup lebih baik. Dorang utang supaya orang sekolah. Betul? Orang tua biar anak-anak, asal engkau mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut tidak apa-apa. Betul pernah dengar itu kalimat? Orang tua sampai dan ikat perut itu bukan berarti orang mau pakai stagen. Tapi dorang utang untuk sampai anak-anak. Nah kalau tidak ajar dorang ingat orang tua, dorang setiap bulan, ada anak-anak ini yang tidak pernah telepon orang tua. Nanti pas doi habis, 4:30, mama PHP, teneneng.
Mama ambil dia, salo mami, iyo, mama ada baik-baik, iyo, kayak apa telepon? Kita di malam kita ada mimpi mama. Pas dia bilang tadi malam ada mimpi mama, mama langsung bilang sayang, mau berapa omong sayang? Belajar ingat, anak muda, tahu motor? Tahu motor? Ada yang bawa motor sendiri, itu utang. Orang tua atau orang di sini beli motor kayak semua. Anak muda, itu motor itu hasil kerja dari pabrik. Yang kerja di pabrik itu orang otak mantap, kerja pakai sistem komputer. Mantap, otak bagus deh, sistem bagus. Orang tahu gas di mana, rem di mana, speedometer ke mana, velg ke mana, knalpot bagaimana, itu terukur. Tapi kita punya anak-anak yang semua maka pelajaran ini. Orang reparasi motor. Akhirnya motor bunyi macam orang gila. Wah, wah, wah. Anak muda, jam 10 malam kamu lewat jalan kecil begini, wah, wah, wah. Itu orang punya doa hanya satu. Coba mati baik. Orang tua doa supaya kita bahagia, sejahtera. Hanya tahu wah, wah. Hidup tolong ingat orang tua. Motor balon lunas dia tuh kenal pocuk, picah patah. Itu tugas operasi kan akan datang. Anak-anak ingat orang tua toh? Boleh begitu kok? Ada orang yang tidak pernah ingat orang lain. Baru beli tek, baru satu putar sampai jam 2 pagi. Orang akan kasih tahu, om tolong kasih kecil tek sedikit, om tolong. Apa? Ada opa di sebelah saya kasih tahu itu opa. Ada tambah 2.000 di kita PTF. Tolong ingat orang lain. Bisa begitu bu? Di jemaat juga tolong ingat orang lain yang duduk di sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri. Tolong ingat orang. Itu orang datang bawa tas satu di tanpa duduk sini, satu tanpa duduk, satu-satunya. Bukan kita ke rumah. Yang orang lain sedikit. Ada juga. Sudah lihat kalau rumah baik itu aman, damai toh, di gereja toh, soal. 1 di meja makan, 2 di meja makan, 3, 4 ingat orang lain, ingat orang lain. Kelima, Pendeta Yandi melayani di Sabu itu kami biasa rumah itu namanya Amukelaga. Amukelaga itu artinya rumah dek. Mau naik ke rumah dek itu orang buka sepatu, buka sandal, duduk bersila, makan setiap hari begitu. Pulang ke Soe lihat papa mama kan kami makan di meja makan. Karena tiap hari sering duduk bersila, ada kecenderungan kita mau angkat kaki begini. Setiap kali ini lutut lewat meja makan sedikit, papa biasa bilang begini, oh punya lutut, punya bagus lagi. Kami makan sambil baca cerita. Kalau makanan masih ada di mulut, kami paksa bicara, papa bilang, makanan dari mana, suara dari mana? Karena itu berulang beberapa kali, saya mengerti. Di meja makan kita belajar etika dan moral. Di meja makan kita belajar apa? Rumah tangga itu kalau tidak ada etika dan moral rusak. Semua rumah tangga itu ada pertengkaran, betul? Atau rumah tangga di mana di sini yang tidak ada pertengkaran? Tapi yang bertengkar itu ada etika, beda dengan tidak ada etika. Yang tahu etika itu, orang bertengkar hampir-hampir orang tidak tahu. Anak dalam rumah semua tidak tahu. Tapi yang tidak tahu etika dia berdiri di pinggir jalan, maki ancur dia buka. Sampai tetangga story.
Malam kita lewat, orang tua ada santai-santai. Dengan tadi siang semua baku buru. Orang pakai etika. Saudara, saya senang sekali tadi ini di gereja, misalnya kita ibadah. Tadi contoh yang begini bagus. Di gereja tiba-tiba ada anjing jalan. Semua orang yang ada tidak suka kalau anjing ada di situ. Betul? Yang membedakannya itu adalah etika. Saya tidak mau anjing di situ. Yang membedakannya etika. Yang punya etika dia berpikir, dia mau usir atau tidak. Atau kalau diusir jangan sampai mengganggu. Mungkin akan diambil keputusan gerakannya atau dia tidak mengusir. Etika. Yang tidak tahu etika, sampai mengganggu. Macam dia punya Tuhan terus. Hanya soal etika. Maksud betul. Cara tidak etis. Orang ini rapat dalam gereja, orang pebakalai macam di pasar. Pernah alami begitu. Banting meja. Padahal belum lunas kan itu meja. Saya tanya, anak muda, ada yang pernah marah dengan orang tua dia banting pintu rumah? Pintu kamar dia banting ada? Saya mau kasih tahu kamu banting itu pintu itu karena kamu belum tahu dia harga berapa. Berani kamu tahu itu harga pintu, kamu tutup dengan hati. Anak muda duduk dengan orang tua ini, lepas itu headset. Ini duduk oleh orang tua, headset taruh di sini pangku kaki. Dia macam dia baru lari dari rumah sakit silang infus dan apa yang terlalu? Meja makan ajar kita etika. Bangsa Israel ketika mengalami pembuangan ke Babel, mereka mengalami 3 persoalan. 1, secara politik nasional mereka tidak punya pemimpin. Semua orang tidak suka dijajah, tapi siapa memimpin siapa? Kedua, secara ekonomi mereka rusak parah. Mereka hanya budak, bekerja dari pagi sampai malam hanya untuk kepentingan para tuan. Tapi yang ketiga, setelah Bait Allah di Yerusalem dihancurkan, tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk belajar etika, moral, iman. Ketika mereka kembali ke Yerusalem, seruan nabi-nabi dia bilang, pulanglah ke Yerusalem, pulang. Tapi jangan pilih duluan pemimpin. Jangan urus duluan ekonomi. Bangun duluan Bait Allah. Tempat di mana kau belajar etika, moral, dan iman. Sebab kalau jadi pemimpin tapi tidak punya etika, moral, iman, menghancurkan satu bangsa. Kaya raya tapi kalau tidak punya etika, moral, iman, menghancurkan keluarga. Pelajaran etis dan iman mesti dibangun mulai dari keluarga. Saya baru satu materi di pertemuan raya kaum bapak gemik. Di sisi pertanyaan dan bertanya begini. Apa yang sinode buat? Apa yang gereja buat? Apa yang sinode buat? Apa yang gereja buat? Apa yang sinode buat? Apa yang gereja buat? Ada 2 halaman mungkin. Waktu jawab saya bilang, ini pertanyaan, ini jawaban terlalu gampang. Itu emosi. Ya gampang bagaimana tanya? Bapak, saya mau tanya Bapak. Waktu Bapak diteguhkan sebagai suami istri, hari itu sekaligus Bapak diteguhkan menjadi imam dalam keluarga. Apakah fungsi imam dalam keluarga Bapak jalankan? Kalau fungsi imam dalam keluarga Bapak tidak jalankan, makanya ini pertanyaan semua ada. Apa yang sinode buat, apa yang gereja buat, apa sinode buat, apa gereja buat. Tapi kalau Bapak punya fungsi imam itu dijalankan, mungkin satu saat gereja akan dapat nota di dalam kantong kolekte atau apa tulis dia begini. Maaf, keluarga Manobet tidak lagi mau terima ibadah rumah tangga karena tiap hari kami ibadah. Ini kan tidak ibadah tuh. Jadi mau apa yang sinode buat, apa yang jadi? Masing-masing kita melaksanakan. Pelajaran itu sukses di rumah. Jangan takut kalau datang hidup bersama dalam keluarga. Tidak akan mudah ada orang tersinggung di sini.
dalam gereja natural kita singgung ini terlalu banyak kadang-kadang. Kadang-kadang dalam rangka Paskah, kaum persekutuan perempuan, kita ribut di bagian yang tidak terlalu menjadi penting. Ribut pertama, seragam. Seragam atau bebas rapi saja. Ribut-ribut sepakat, seragam. Seragam pusing lagi, polos atau motif. Sudah bilang polos, pusing lagi, biru atau coklat, kuning atau apa. Pusing lagi. Oh, boleh motif. Kita pusing lagi. Penuh, setengah, seperempat atau sepakat itu motif melintang begini atau begini. Bertengkar di barang-barang yang terakhir baku mata. Hanya gagal serang. Nah, kalau hal-hal tadi kita tidak ada di rumah, waduh, kacau tuh. Rumah aman, gereja aman, dunia aman. Amin kok. Nah, dia kalau pulang makan sudah di rumah, kan? Mulai sudah berdoa, papa pimpin doa, anak-anak semua mari perang sembahyang. Terus anak-anak bilang, wih, papa. Terus sudah kamu berdoa sudah sampai di rumah. Ini papa rumahnya dong. Saudara-saudara, itu hal yang menjadi bagian kita. Mari kita sama-sama dalam prosesi menuju pada perayaan Paskah tahun ini, kita menghayati sebagai bagian yang penting mulai dari rumah kita, pribadi, rumah, gereja, dan biar itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan.